يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara seiman yang Allah muliakan, kita akan selesaikan pembahasan silsilah mudah belajar waris yang berkaitan dengan ahli waris wanita, dan tersisa satu, yaitu saudari seayah. Saudari seayah, kita katakan bahwasanya ia tidak mewarisi dengan keberadaan laki-laki dari usul atau furu'. Ya, jadi ini sama dengan saudari kandung sebenarnya. Saudari kandung atau saudari seayah, jika ada laki-laki dari kalangan usul atau furu', maka mereka tidak mewarisi. Misalkan ada ayah, kakek, atau anak laki-laki dan cucu laki-laki. Taib. Kemudian yang menutupi saudari seayah juga adalah saudara kandung. Dengan keberadaan saudara kandung, saudari ayah tidak dapat. Ya. Adapun saudari kandung itu tidak tertutupi oleh saudara kandung, bahkan mereka mewarisi dengan cara asabah bil ghair, lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki jatahnya 2 kali lipatnya perempuan. Itu jika saudara kandung dengan saudari kandung. Namun dengan saudari ayah, maka saudara kandung menutupi. Ya, maka saudara kandung menutupi saudari seayah. Begitupun dengan keberadaan 2 saudari kandung. Perhatikan di sini 2 saudari kandung. Ya. 2 saudari kandung itu kan dapatnya 2/3, ya kan? 2/3 kita sudah bahas sebelumnya. Kita katakan 2, berarti jika 1 saudari kandung, apakah menutupi saudari seayah? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ini pembahasannya mirip sekali dengan anak perempuan dan cucu perempuan. Anak perempuan itu kan kalau 1 tidak menutupi cucu perempuan. Ketika anak perempuan dapatnya setengah, maka cucu perempuan dapatnya 1/6 untuk menyempurnakan 2/3-nya, sudah kita bahas. Ya. Namun jika anak perempuannya itu 2, maka 2/3-nya sudah dihabiskan oleh anak perempuan, sehingga cucu perempuan tidak dapat lagi, karena 2/3-nya sudah dihabiskan. Seperti itu di kasus ini juga mirip. 2 saudari kandung sudah dapat 2/3, maka tidak ada lagi yang diberikan untuk saudari seayah. Maka jika ada 1 saudari kandung, kita tulis di sini misalkan saudari kandung dan 1 saudari seayah, saudari kandung dapat setengah, maka saudari seayah masih dapat untuk menyempurnakan 2/3-nya, yaitu 1/6. Ya, 1/6. Jadi kasus ini mirip dengan hubungan antara anak perempuan dan cucu perempuan. Bisa dimurojah pelajaran sebelumnya. Taib. Namun, apakah keberadaan 2 saudara kandung atau 2 saudari kandung dapat secara mutlak menutupi saudari seayah? Nah, sama pembahasannya dengan anak perempuan dan cucu perempuan. Kita katakan 2 saudari kandung memang menutupi saudari seayah, namun tidak mutlak, kecuali jika ada akhun mubarak. Akhun mubarak di sini berbeda dengan akhun mubarak di kasus cucu perempuan. Di sini adalah saudara seayah. Ya, saudaranya si saudari seayah ya saudara seayah, gitu kan? Saudara yang diberkahi. Dengan kaidah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Taib. Jadi sudah kita ketahui siapa saja yang menutupi saudari seayah. Pertama, laki-laki dari kalangan usul atau furu', kemudian saudara kandung, dan 2 saudari kandung. Kecuali jika ada akhun mubarak. Kecuali jika ada akhun mubarak. Taib, selanjutnya, bagaimana cara mewarisi saudari seayah? Sebenarnya sama dengan saudari kandung. Percis, ya. Coba kita baca. Yang pertama, setengah jika sendiri. Yang kedua, 2/3 jika ada 2 atau lebih. Ya, contoh kasus misalkan seorang wafat meninggalkan 1 saudari seayah dan ibu misalkan, ya, dan ibu. Taib. Dan paman misalkan. Kita berikan saudari seayah setengah, begitu kan? Dan untuk ibu, karena tidak ada anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah, ya, maka ibu masih dapat 1/3 dan paman dapat sisanya. Maka asul masalahnya adalah 6.
untuk saudari seayah 3, untuk ibu 2, untuk paman 1. Seperti itu ya. Contohnya, sekarang kita ganti jumlah saudari seayahnya itu 2, misalkan ya. Jumlah saudari seayahnya itu 2. Maka saudari seayah dapat berapa sekarang jadinya? 2/3. Dan ibu, ya, dengan keberadaan jam'un minal ikhwah di sini, maka dia sudah tidak lagi dapat 1/3, namun dapatnya 1/6. Dan paman, karena dia laki-laki terdekat dari mayit di kasus ini, maka dia dapat asabah. Aslul masalahnya masih 6. Untuk saudari seayah dapatnya 4, dan untuk ibu dia dapat 1, paman juga masih dapat 1. Itu kasus jika ada saudari seayah baik sendiri maupun 2 atau lebih. Taib. Saudari seayah juga punya farad lain, yaitu 1/6. Ini pokoknya kasusnya mirip sekali dengan cucu perempuan. Kapan? Jika ada satu saudari kandung dengan kaidah dengan alasan takmilatus tsulusain. Kita sudah bahas, kita sudah singgung tadi pada beberapa saat yang lalu. Karena pada dasarnya 2 saudari, ya, 2 saudari itu kan jatahnya 2/3, ya kan? Jika ada 2 saudari kandung atau 2 saudari seayah, dia kan jatahnya 2/3. Maka bagaimana jika satu saudari kandung dengan satu saudari seayah, ya, mereka tetap dapat 2/3, namun tidak mungkin kita berikan mereka jatah yang sama, ya, 2/3 untuk berdua, nggak mungkin. Tapi untuk saudari kandungnya kita berikan jatah sempurna, yaitu setengah. Dan untuk saudari seayahnya adalah menyempurnakan supaya bilangannya 2/3, yaitu 1/6. Ya, sama di kasus antara anak perempuan dan cucu perempuan. Taib. Itu farad ketiga, yaitu 1/6 untuk saudari seayah. Jadi kasusnya mirip sekali dengan anak perempuan dan cucu perempuan. Selanjutnya asabah bil ghair. Ini mudah sekali. Asabah bil ghair itu, ya, jika ada saudara seayah, ya, jika ada saudara seayah. Misalkan dalam suatu kasus ada satu saudara seayah dengan satu saudari seayah, maka jumlah kepalanya 3, ya, karena laki-laki jatahnya 2 kali lipatnya perempuan, dan seterusnya, ya. Intinya asabah bil ghair itu anak perempuan dan anak laki-laki, saudara kandung dengan saudari kandung, saudara seayah dengan saudari seayah, yang mereka satu tingkatan, ya, satu tingkatan. Asabah bil ghair. Jika saudari seayah dalam sendirinya tidak mewarisi dengan cara taksib, maka dengan keberadaan saudaranya, yaitu saudara seayah, maka dia dapat mewarisi dengan cara taksib. Artinya cara mewarisi dia dengan cara taksib itu dibantu pihak lain. Itu sudah kita bahas. Taib. Adapun asabah ma'al ghair, perhatikan asabah ma'al ghair, itu intinya, ya, ada anak perempuan dan saudari perempuan. Ada anak perempuan dan saudari perempuan. Kita sudah bahas di pembahasan saudari kandung. Dan ini pembahasannya sekarang di saudari seayah. Maka kasusnya ada anak perempuan dan saudari seayah, gitu ya. Anak perempuan dan saudari seayah. Kalau di pembahasan saudari kandung, anak perempuan dan saudari kandung. Taib. Dan posisi saudari seayah itu jadinya sama dengan saudara seayah. Kita akan berikan contoh untuk lebih paham. Seorang wafat meninggalkan anak perempuan misalkan 1 dan saudari seayah, gitu ya. Kita berikan anak perempuan setengah faradnya, maka saudari seayah dapat taksib, asabah ma'al ghair, ya, asabah ma'al ghair. Taib. Contoh lain misalkan anak perempuannya jumlahnya 2, ya, maka dia dapatnya 2/3. Saudari seayah tetap dapat asabah. Taib. Saudari seayah jumlahnya 2, sama dapat taksib juga, gitu ya. Taib. Contoh lain, di kasus ini misalkan ada paman dan saudari seayah, maka anak perempuan masih dapat faradnya setengah. Kemudian siapa yang dapat taksib? Paman atau saudari seayah?
Nah, kita katakan tadi, di asabah ma'al ghair, saudari seayah itu posisinya sama dengan saudara seayah. Jadi seakan-akan saudari seayah ini saudara seayah. Jika demikian, maka paman tidak mewarisi karena ada laki-laki yang lebih dekat kepada mayit daripada paman, yaitu saudara seayah. Ingat, saudari seayah di sini diposisikan seperti saudara seayah. Maka yang dapat ta'sib adalah saudari seayah. Ya, dia menutupi apa yang ditutupi oleh atau siapa yang ditutupi oleh saudara seayah. Tapi ini yang berkaitan dengan pembahasan saudari seayah, semoga dapat difahami. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.